Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rayhan Fajar Indarto. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai organisasi internasional yaitu Uni Eropa. Latar belakang terbentuknya Uni Eropa. Sejarah dari terbentuknya Uni Eropa adalah berawal dari kesadaran terhadap dampak negatif dari peperangan di masa lalu, yaitu puncaknya pada pasca Perang Dunia Kedua yang menyebabkan negara-negara Eropa yang termasuk ke dalam blok Eropa Barat mendirikan Council of Europe pada tahun 1949. Dalam perkembangan terbentuknya Uni Eropa, negara-negara pionir yang dikenal dengan sebutan The Inner Six melakukan pertemuan dan menghasilkan banyak traktat yang menghasilkan banyak kesepakatan baru. Perjalanan terbentuknya Uni Eropa dari masa awal mengalami perkembangan yang cukup bagus dan signifikan. Hal yang paling mencolok ialah semakin banyaknya negara-negara Eropa yang tergabung dengan The Inner Six, sehingga terbentuknya persatuan yang saat ini dikenal dengan sebutan Uni Eropa. Terbentuknya Uni Eropa sendiri melalui beberapa proses yang cukup panjang dengan melalui beberapa perjanjian di tahun-tahun sebelumnya. Tercatat ada 5 peristiwa penting sebelum perjanjian Maastricht yang mendukung terbentuknya integrasi negara-negara Eropa tersebut. Yang pertama yaitu adalah The Treaty of Paris atau ECSC pada tahun 1952. Proses integrasi Eropa bermula dari bentuknya komunitas batu bara dan baja Eropa, European Coal and Steel Community, yang traktatnya ditandai pada tanggal 18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Yang kedua ada The Treaty of Rome, Euratom NEEC pada tahun 1957. Pada tanggal 1 sampai 2 Juni tahun 1955, para menlu 6 negara penandatanganan ECSC Treaty bersidang di Messina, Italia, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi. Lalu ketiga ada Schengen Agreement tahun 1958 yang pada tanggal 14 Juni 1985 di Belanda, Belgia, Jerman, Luxembourg, dan Perancis menandatangani Schengen Agreement, di mana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas manusia baik warga mereka maupun warga negara lain. Lalu yang keempat ada Single Age Brussels pada tahun 1987 berdasarkan white paper yang disusun oleh Komisi Eropa di bawah kepemimpinan Jacques Delors. Pada tahun 1984 masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah pasar tunggal Eropa. Yang kelima ada The Treaty of Maastricht, Treaty of European Union pada tahun 1992. Treaty on European Union sendiri yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1993, mengubah European Communities atau EC menjadi European Union atau EU. Yaitu selanjutnya ada tujuan Uni Eropa. Tujuan dari Uni Eropa sendiri yaitu mengimplementasikan Economic dan Monetary Union atau EMU dengan memperkenalkan salah satu mata uang Eropa yaitu Euro untuk semua negara anggota Uni Eropa. Hal ini masih dikembangkan di Uni Eropa karena sampai saat ini masih ada beberapa negara yang tidak menggunakan Euro sebagai mata uang mereka walaupun mereka adalah anggota Uni Eropa. Jadi secara garis besar sendiri bisa ditarik 2 tujuan utama pembentukan Uni Eropa, yaitu yang pertama terjalinnya kerjasama antar negara anggota di bidang ekonomi yang fokus terhadap keluasaan gerak sumber produksi manusia, hasil produksi dan jasa tanpa tarif atau minimal dengan keseragaman tarif yang rendah. Yang kedua terjalinnya kerjasama antara negara-negara anggota di bidang politik sehingga dapat mengurangi dampak negatif rivalitas antar negara-negara besar di Eropa yang telah ada sejak dahulu, sehingga bisa menghindari terjadinya perang kembali di Eropa serta menjadi salah satu kekuatan di dunia dalam regulasi internasional. Tujuan utama lain dari Uni Eropa sendiri yaitu adalah meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial, terutama dalam penciptaan pasar bebas, pemerataan ekonomi dan sosial, serta melalui pendirian integrasi ekonomi dan moneter termasuk mata uang tunggal mereka yaitu Euro. Untuk hubungan eksternal keluar tujuan utama Uni Eropa
adalah untuk lebih menonjolkan identitas ataupun peranan Uni Eropa dalam percaturan internasional, khususnya kebijakan bersama di bidang keamanan dan hubungan luar negeri, termasuk pembangunan kebijakan pertahanan bersama. Selanjutnya ada contoh kasus permasalahan di mana Uni Eropa dan Rusia serta Ukraina dalam konflik yang terjadi di Ukraina. Ukraina sendiri merupakan negara tetangga Uni Eropa yang terletak di wilayah Eropa Timur. Akan tetapi, sekitar tahun 2013, kondisi domestik Ukraina bisa dikatakan kacau. Perekonomian yang tidak stabil sejak terdampak krisis finansial global pada tahun 2008 diperburuk dengan banyaknya korupsi di pemerintahan, menyebabkan keadaan di Ukraina cukup buruk, serta pembatalan pendandatanganan Association Agreement, yaitu sebuah tahapan integrasi Ukraina ke dalam Uni Eropa, mengakibatkan gelombang protes besar-besaran dari warga Ukraina. Perwakilan Uni Eropa yang menjadi penengah antara pemerintah Ukraina dan para pihak yang melakukan protes akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk melengsarkan Presiden Viktor Yanukovych. Kekacauan kondisi domestik di Ukraina ini diperparah dengan adanya intervensi dari Rusia yang memanfaatkan keadaan dengan mengirimkan pasukan mereka ke semenanjung Crimea milik Ukraina dan mengambil alih kontrol keseluruhan di wilayah tersebut pada Maret 2004. Aneksasi ilegal Crimea yang tersebut menyebabkan aktor-aktor internasional mengecam Rusia karena dianggap telah melanggar kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Tercantum pada dalam laporan tersebut bahwasannya kondisi dari dua tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi penahanan warga yang kontra di Crimea tersebut tergolong tidak manusiawi. Tidak berhenti sampai di situ, Rusia juga melakukan intervensi pada kelompok separatis di wilayah timur Ukraina, yaitu Donbas region, agar melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Aksi ini menyebabkan pecahnya konfrontasi militer antara kelompok separatis di timur Ukraina dengan pemerintah. Berdasarkan pernyataan dari Center of Strategic and International Studies, korban jiwa akibat konflik ini sampai tahun 2009 yakni sebanyak 13.000 jiwa meninggal dunia, sedangkan 24.000 jiwa lainnya mengalami luka-luka. Pun lebih dari 3,5 juta jiwa di timur Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan dikarenakan adanya penembakan terhadap warga sipil tanpa pandang bulu, penghentian air, pemadaman listrik, serta tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai. Karena itu, wilayah timur Ukraina termasuk salah satu wilayah kategori daerah paling mematikan di dunia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Akan tetapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, situasi di Ukraina bisa dikatakan masih tidak stabil. Pemerintah yang baru berganti tangan menyebabkan kekuatan pemerintah masih sangat kurang, sehingga putusan perintah yang dikeluarkan untuk merespon tindakan Rusia di Crimea dan timur Ukraina cenderung tidak efektif. Konflik yang ditimbulkan akibat tindakan Rusia ke Ukraina ini pun kemudian mengakibatkan krisis di Ukraina, mulai dari krisis ekonomi, politik, sampai dengan yang utama yaitu krisis kemanusiaan yang menyebabkan krisis Ukraina ini dianggap sebagai krisis internasional. Dan jika dilihat dari prinsip dan kebijakan dari Uni Eropa bersama dengan urgensi dari krisis Ukraina, terlebih sebagai negara tetangga yang memiliki kedekatan geografis, penerapan INP tentu menjadi elemen yang perlu dipertimbangkan dalam permasalahan ini. Terlebih jika mengacu pada INP, maka UE memiliki kepentingan untuk membantu penanganan krisis di Ukraina. Berdasarkan pada statement dari UE yang akan senantiasa membantu negara dalam menuntaskan krisis dan konflik untuk menjaga stabilitas dan keamanan di lingkungan Uni Eropa, menjadikan kasus Ukraina muncul sebagai kandidat yang tepat untuk diperhatikan oleh Uni Eropa. Karena itu segera setelah krisis Ukraina itu muncul, Uni Eropa dengan sigap langsung meresponnya. Krisis di Ukraina sendiri sampai sekarang masih berlangsung dan nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan terhadap 6 tahun setelah 6 tahun lamanya. Keterlibatan Rusia sendiri dalam konflik ini menyebabkan Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia. Sanksi berkepanjangan ini tidak hanya berdampak pada Rusia namun juga Eropa, karena pada dasarnya masing-masing pihak merupakan salah satu mitra dagang paling besar.
Padahal Uni Eropa sendiri merupakan institusi supranasional yang cukup cakap melihat dari pencapaian dan peranan besarnya di dunia internasional, khususnya dalam merespon dan mengatasi isu-isu internasional. Selanjutnya itu adalah cara Uni Eropa sendiri menyelesaikan masalahnya. Uni Eropa sebagai institusi supranasional memiliki kewenangan untuk merespon krisis Ukraina, sebagaimana adanya kepentingan dari UE yang menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan sekitarnya. Respon ini dapat terlihat dikeluarkannya kebijakan dan program-program yang ditujukan khusus untuk merespon krisis Ukraina ini. Merujuk pada indikator dan responsibility to protect, dapat terbukti bahwa kesannya Uni Eropa telah menerapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengatasi isu kemanusiaan di Ukraina. Namun dari sini dapat terlihat bahwasannya tindakan tersebut dapat berjalan dari dua arah, yakni mengatasi isu kemanusiaan sekaligus mengupayakan penghentian konflik di Ukraina. Pun dari upaya-upaya Uni Eropa yang telah dijelaskan, dapat terlihat bahwa Uni Eropa cukup cakap dalam menerapkan kebijakan sesuai dengan indikator dari responsibility to protect tersebut. Walaupun upaya ini belum berhasil mencapai perdamaian, melihat kegagalan dari negosiasi damai kerap kali disebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan sendiri, yaitu Ukraina dan Rusia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.